Hai netizen, jumpa lagi dengan saya Koacing. Kali ini saya berada di salah satu hotel bintang 5 sekitar Bundaran HI. Ya, untuk vlog kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana bertransaksi trading online melalui webdesk. Sebelumnya, saya mau kasih tahu platform untuk trading online itu terdiri dari dua. Yang pertama itu ada trading yang menggunakan webdesk. Oke. Yang kedua itu adalah yang menggunakan yang namanya aplikasi. Contohnya misalnya seperti MetaTrader. Kali ini PT Equity World Futures untuk transaksi menggunakan yang namanya webdesk, yaitu kita punya yang namanya e-trade. Nah, caranya masuk ke website PT Equity World Futures. Nah, kemudian kita scroll ke bawah sampai nemu di sini. Nah, di sini ada dua account. Yang pertama itu real account. Nah, untuk real account ini nanti netizen bisa login pada saat netizen sudah melakukan transfer dana atau deposito sejumlah syarat untuk pembukaan akun tersebut. Nah, untuk sementara kita pakai yang namanya demo account. Antara real account sama demo account sebenarnya sama, ya, sama-sama real time ya. Oke, kita klik demo account, kemudian masukkan akun atau username-nya. Oke, nah setelah masuk di sini, setelah kita login, nah di sini nanti netizen akan menemukan beberapa menu. Nah, menu pertama di sini adalah menu main, di mana ini halaman awalnya, di mana nanti di sini netizen bisa mendapatkan dan melihat semua produk yang ada di PT Equity World Futures, di mana di sini kita ada 3 produk. PT Equity World Futures memiliki 3 produk. Yang pertama adalah indeks saham, di mana indeks saham di sini kita ada 2 indeks saham. Yang pertama adalah HKK 50 BBC. Ini merupakan indeks saham yang ada di Hong Kong atau yang namanya Hang Seng. Kemudian indeks saham selanjutnya itu adalah Nikkei. Nah, Nikkei ini merupakan indeks saham gabungan yang ada di Jepang. Nah, kemudian untuk produk yang kedua itu adalah emas atau gold, di mana untuk kodenya adalah SUL10 di sini. Kemudian untuk produk kita yang ketiga itu ada yang namanya forex atau mata uang asing atau palas. Nah, di sini ada 5 mata uang kita perdagangan. Yang pertama itu ada Australian dollar, ada euro, ada pound sterling, kemudian ada Swiss francs, dan yang terakhir ada yen. Nah, semua mata uang ini dia berlawanan dengan yang namanya USD. Oke, kemudian untuk kolom selanjutnya ini ada posisi yang namanya posisi transaksi, sell dan buy. Nah, seperti yang dari vlog sebelumnya itu kan saya sudah menjelaskan sistem transaksinya, itu buy itu apa, sell itu apa. Nah, kembali untuk sell, posisi sell ini netizen bisa untuk pada saat harganya turun ya. Jadi kita ambil harga tinggi dan netizen lepas di harga rendah, itu netizen akan mendapat keuntungan. Nah, kemudian kolom selanjutnya itu adalah posisi buy, transaksi buy, di mana untuk posisi transaksi buy ini netizen mengambil harga rendah dan kita netizen lepas di harga tinggi. Nah, kemudian kolom selanjutnya itu ada posisi high. High ini merupakan harga tertinggi sampai detik ini. Nah, posisi high ini akan bisa berubah pada saat harga itu kalau misalnya menyentuh break high baru atau membentuk harga tertinggi terbarunya. Begitu juga untuk posisi low. Nah, posisi low ini merupakan harga terendah sampai detik ini, dan itu suatu waktu bisa berubah sampai nanti close market. Nah, oke, kemudian di sini nanti juga ada yang namanya open market. Nah, di sini merupakan harga pembukaan pasar pada saat open marketnya itu berapa, di sini semuanya ada. Dan di sini ada waktu, di mana di sini menunjukkan bahwasannya harga ini adalah real time. Oke, netizen. Nah, ini kemudian kita masuk ke menu selanjutnya, ada yang namanya trade history. Nah, kita klik trade history. Nah, trade history di sini ini masih dalam keadaan kosong, di mana untuk trade history ini merupakan riwayat transaksi
netizen dari awal hingga akhir, baik itu dari produk, dari posisinya buy atau sell, kemudian dari jumlah unit atau quantity, unit atau lot, ya seberapa banyak, kemudian waktunya, ini semuanya ada. Kemudian untuk statusnya juga, statusnya down, liquid, dan sebagainya, ini semuanya bisa netizen perhatikan di sini di trade history. Kemudian untuk menu selanjutnya ada yang namanya temporary statement atau laporan keuangan sementara, di mana di sini netizen bisa mengontrol kondisi keuangan netizen sementara sebelum tutup pasar. Nah, di sini nanti semua biaya-biaya, keuntungan netizen itu semuanya ada di sini. Floating itu semuanya ada di sini. Nah, kemudian selanjutnya itu ada menu yang namanya daily statement. Nah, untuk daily statement ini merupakan laporan keuangan netizen, ya, itu di hari kemarin. Jadi kalau contoh misalnya hari ini tanggal 4 bulan 12 tahun 2020, pada saat netizen klik daily statement, maka akan muncul laporan keuangan netizen di tanggal 3 bulan 12 2020, dan ini semua transaksi netizen semuanya akan tercatat di sini laporan keuangannya. Nah, ini kan sementara masih kosong netizen. Nah, kemudian menu selanjutnya itu ada yang namanya user option. Nah, user option ini seperti biasa, dia fungsinya untuk mengganti password. Nah, jadi alangkahnya sama hal seperti biasanya untuk mengganti password, entah itu PIN ATM, entah itu password sosial media netizen. Nah, contohnya klik change password, kemudian nanti timbul ini 3 baris putih ini, dimana existing password ini merupakan nanti netizen isi password lamanya, kemudian diikuti password terbaru 2 kali. Nah, setelah itu klik change password. Nah, kemudian menu selanjutnya ada news atau announcement. Nah, dimana di sini netizen juga bisa mendapatkan berita atau membaca berita terkait apa sih yang mempengaruhi pergerakan harga ini, kok bisa naik atau turun, entah itu terkait masalah indeks saham, terkait masalah emas atau forex. Ini semuanya netizen bisa baca di sini. Nah, netizen sudah pada tahu dan paham kan menu-menu yang ada di eTrade. Nah, sekarang kita kembali ke menu main. Nah, dimana untuk melakukan transaksi. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan untuk transaksi di sini ada 2 cara. Ada yang secara manual dan ada secara otomatis, di mana masing-masing sistem transaksi ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau misalnya netizen mempunyai waktu luang atau lagi nggak sibuk dengan pekerjaannya, netizen bisa melakukan transaksi dengan cara manual. Nah, tapi kalau misalnya netizen itu lagi sibuk dengan pekerjaannya, nah netizen jangan khawatir. Netizen tetap bisa melakukan transaksi dengan cara yang otomatis atau sistem order. Oke, nah di sini untuk transaksinya seperti yang sudah di vlog pertama, itu transaksinya ada 2, ya, yaitu ada posisi sell dan posisi buy. Di mana posisi sell netizen bisa untung pada saat harga turun, dan posisi buy netizen bisa untung pada saat harga naik. Oke, nah di sini yang pertama saya mau mencontohkan cara pengambilan posisi secara manual. Oke, nah di sini seandainya netizen bisa dapat informasi bahwasannya harga emas di sini mau naik. Nah, berarti apa yang harus netizen lakukan? Ambil posisi buy atau sell? Benar banget, ambil posisi buy. Jadi kita klik harga ini sekarang di posisi buy. Nah, di sini posisi harganya menunjukkan di harga 1838.80, ya, di mana di sini antara tabel kanan dan tabel kiri ini sama. Nah, di sini 38, 39, 50 ini harganya real time netizen. Nah, di sini tinggal netizen masukkan mau berapa unit atau lot yang mau netizen transaksikan. Contoh misalnya di sini kita masukkan 2 unit. Oke, 2 unit, kemudian kita klik buy. Price has changed, kemudian sampai berhasil, nanti ada muncul
klik here to continue. Nah, kalau misalnya ada tulisan klik here to continue, artinya itu netizen sudah berhasil untuk melakukan transaksi ya, untuk pengambilan posisi manual, secara manualnya. Nah, itu secara manual. Nah, sekarang contoh misalnya kita netizen mau transaksi dengan cara otomatis atau sistem order. Nah, di sini netizen tinggal klik pojok kanan, itu ada yang namanya order pada baris Soul 10 atau emas ya, kita klik. Nah, kemudian tinggal isi mau order berapa nih, di harga berapa, di Soul 10 kita isi. Nah, order ini maksudnya adalah harganya itu belum ada, tapi netizen pengen order seperti itu. Nanti sehingga pada saat harga itu mencapai di posisi yang netizen inginkan, walaupun dalam keadaan logout, harga tersebut akan terambil secara otomatis seperti itu. Nah, itulah kelebihannya dengan menggunakan cara otomatis. Nah, contoh misalnya di sini kita ordernya di harga 18.32. Oke, kemudian untuk posisi buy berarti mengharapkan harga naik nanti pada saat pelepasannya. Kemudian masukkan unitnya, contoh ngambilnya 2, kita ambil 2. Setelah itu kita klik order. Oke, sampai klik here to continue muncul, berarti artinya proses yang kita lakukan itu sudah selesai dan benar. Nah, di sini nanti ada pemberitahuan table order. Nah, table order ini nanti di sini akan mencatat order harga berapa, posisi apa aja dan harga berapa aja yang kita order. Nah, contoh misalnya di sini dengan kasus yang tadi kita order di harga 18.32, sedangkan harga running sekarang masih di harga 18.39. Nah, kemudian untuk posisinya adalah posisi buy sebanyak 2 unit, oke, 2 atau 2 lot. Posisinya open new, statusnya open new, dan status di sini adalah pending. Kenapa pending? Karena harga yang kita inginkan atau harga yang netizen inginkan itu belum ada, atau harga runningnya belum mencapai di posisi yang netizen inginkan, sehingga statusnya masih pending. Nanti pada saat harga tersebut mencapai di posisi yang netizen inginkan, statusnya akan berubah menjadi done ya. Oke. Nah, seandainya ada pertanyaan, bisa nggak sih kalau misalnya dalam posisi order saya mau cancel atau saya mau ganti, entah itu dinaikkan di atas 18.32 atau di bawah 18.32, bisa nggak sih? Jawabannya bisa, karena ini masih order netizen. Jadi caranya netizen tinggal klik kotak putih yang ada di pojok kiri ini, kemudian klik cancel, kemudian klik OK. Nah, ini akan tercancel. Jadi walaupun nanti harganya mencapai di posisi yang netizen inginkan tadi, karena ini orderannya sudah di cancel, maka tidak akan terambil posisi baru lagi. Oke netizen, nah sementara ini kita cancel aja dulu, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya tadi untuk cara pengambilan posisi. Nah, sekarang kalau misalnya ada pengambilan berarti ada pelepasan. Sekarang kita masuk ke pelepasan posisinya netizen. Oke, nah untuk pelepasan posisi juga itu ada 2 cara, ada secara manual dan ada secara otomatis. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita centang dulu posisi yang ingin kita lepas ya. Nah, karena ini dari case ini cuma ada 1 dulu, berarti kita centang kotak putih yang ada. Kemudian untuk secara manual tinggal klik buy atau sell liquidnya ini. Oke. Nah, di sini netizen akan muncul table seperti ini. Nah, di sini netizen juga bisa melihat, jangan bingung atau lupa harga berapa saya ambil. Nah, di sini sudah ada pemberitahuannya. Netizen jadi ambil posisinya di harga 18.39,60. Posisinya adalah posisi buy, berarti mengharapkan harga naik. Netizen bisa untung pada saat harga apa? Ya benar, harga naik, berarti harus di atas dari harga 18.39,60. Nah, sedangkan untuk harga running sekarang itu harganya di 18.37,70 ya. Artinya harga running sekarang berada di bawah dari posisi yang harga netizen ambil tadi. Maka kalau seandainya netizen klik sell, maka netizen untung atau rugi? Ya benar, rugi. Netizen dagang mau untung atau rugi? Ya
pasti mau untung dong. Ya, jadi untuk secara manual, untuk pelepasan secara manual itu bisa kita cancel. Karena apa? Karena harganya belum sesuai dengan yang kita inginkan, maka bisa di cancel. Nah, selanjutnya kita beralih ke pelepasan posisi secara otomatis. Nah, caranya masih sama yang seperti tadi. Kita centang dulu posisi yang ingin kita lepas. Setelah kita centang, kemudian klik yang namanya GTC order. Kita klik. Nah, di sini GTC ordernya mau di harga berapa yang netizen inginkan, mau selisih berapa poin. Contoh misalnya tadi kan pengambilan posisinya di harga 1839.60, sedangkan harga running sekarang itu masih berada di harga 1836 atau 37 ini saat ini. Nah, contoh misalnya netizen mau ordernya di harga 43 lah. Oke, kita masuk, kita klik, kita ketik 1843, yang lainnya kita abaikan, kemudian klik posisi, klik sell di sebelah cancel, kita klik sampai muncul ada klik here to continue, artinya proses yang netizen lakukan itu berhasil. Nah, di sini nanti kita kembali lagi ke table order, bahwasanya di sini ada tercatat bahwasanya harga yang netizen ambil tadi di 1839.60 ini sedang netizen order atau GTC order di harga 1843 dan statusnya masih pending. Kenapa pending? Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya karena harga yang netizen inginkan belum ada di harga runningnya, maka statusnya masih pending. Nanti begitu harganya sudah mencapai di posisi yang netizen inginkan, maka akan terlepas secara otomatis walaupun dalam keadaan lockout. Pada table open positionnya di sini ini centangnya centang merah silang, ya. Karena apa? Karena ini artinya posisi tersebut ini lagi di order. Oke, netizen. Nah, di sini juga netizen bisa cek trade history-nya. Nah, trade history-nya di sini tercatat itemnya, produknya itu adalah Solo 10, kemudian harganya tadi benar ya 1839.60, kuantitinya sebanyak 2 unit di tanggal ini jam sekian dan statusnya dan oke, kemudian kita beralih ke time statement atau laporan keuangan. Nah, di sini tadi untuk laporan keuangan sementaranya untuk modalnya diberikan adalah sebesar $10.000 atau setara dengan 100 juta rupiah. 100 juta rupiah ini kita hitung untuk fixed rate, $1 adalah $10.000. Jadi pada saat netizen masuk dan pada saat netizen melakukan penarikan dana, tetap untuk $1 terhitung $10.000. Nah, kemudian di sini ada yang namanya muncul namanya facility fee. Nah, facility fee ini adalah komisi untuk perusahaan. Nah, di mana komisi fee ini muncul pada saat netizen melakukan transaksi, di mana untuk setiap satu unit atau satu lot netizen akan dikenakan biaya atau ditarik biaya sebesar $30 atau setara dengan Rp300.000 untuk per satu unit atau per satu lotnya. Kemudian ditambah dengan PAT, value add tax atau pajaknya 10% dari facility fee. Berarti 10% dari facility fee sebesar $30 per lotnya, berarti $3. Jadi total biaya yang pasti akan dikenakan pada netizen pada saat melakukan transaksi per satu lotnya adalah sebesar $33 atau setara dengan Rp330.000. Nah, di sini tercatat bahwasanya facility fee-nya adalah $30 dan PAT-nya atau pajaknya adalah sebesar $3. Kenapa cuma $33? Sedangkan netizen kan tadi ngambilnya 2 unit. Ya, ini dikarenakan untuk pengambilan biaya dikenakan itu 2 kali atau bertahap. Jadi setengah pada saat pengambilan posisi dan setengahnya lagi pada saat pelepasan posisi. Nah, jadi untuk biaya tidak diambil secara langsung, tapi bertahap, 2 tahap. Setengah pada saat pengambilan posisi dan setengahnya lagi pada saat pelepasan posisi. Oke, dan di sini pemberitahuannya untuk sementara ini mengalami floating, ya, floating minus. Nah, kenapa floating minus? Maksudnya floating di sini adalah sementara mengalami resiko atau kerugian. Ini hanya sifatnya sementara.
Kenapa sementara? Karena harga running sekarang itu current price-nya itu berada di harga 1834.30. Sedangkan netizen kan tadi ngambil posisi buy, mengharapkan harga naik di harga 1839.60. Sedangkan harga sementara ini masih berada di bawah, di harga pengambilan posisi dari pengambilan posisi yang netizen ambil tadi. Oke, makanya sementaranya minus 1060 dolar. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu main. Nah, netizen, kebetulan ini posisi order pengambilan posisinya ini sudah done. Nah, di sini kita bisa lihat di sini dan statusnya sudah done di posisi harga 1832.00. Kenapa dan? Karena harga low-nya sudah menyentuh di harga 1828.90. Secara otomatis telah terpenuhi di harga yang kita inginkan tadi 1832. Nah, ini dan sehingga muncullah di open position baru, yaitu posisi buy baru sebanyak 2 unit atau 2 lot. Nah, di sini kita lihat. Nah, tadi kan untuk transaksi pertama kita pengambilan posisinya, kita pelepasannya secara otomatis. Nah, ini kalau mau dilepas secara manual pun juga bisa. Yang hasil dari ini kita centang dulu. Setelah kita centang, klik buy atau sell. Nah, di sini kita terlihat pengambilan harga kita 1832.00, posisi buy mengharapkan harga naik, sedangkan harga running sekarang di 32.50 ya. Nah, ini harga sudah menjadi 333. Kalau mau dilepas di harga sekarang otomatis sudah untung netizen. Oke, kita coba ya, kita coba lepas sekarang. Nah, ini sudah saya lepas, klik kartu continue, kemudian kita cek di temper statement. Oke, temper statement. Nah, di sini settle position. Nah, artinya di sini settle position adalah posisi yang sudah terliquid atau yang sudah kita lepas. Nah, di sini kita ambil tadi harga 1832.00, posisi buy mengharapkan harga naik, dimana kita pelepasan posisinya kita selisih 1.05. Nah, sehingga terdapat selisih 1.05 dikalikan 2 unit dikalikan 100 dolar atau 1 juta rupiah, sehingga keuntungannya menjadi 210 dolar atau setara dengan 2.100.000 rupiah. Tapi ini belum keuntungan bersih karena akan dipotong 33 dolar per 1 unit atau per 1 lotnya. Karena ada pengambilan 2 unit atau 2 lot, maka dikalikan 2 sehingga dari 210 dikurangkan 66 dolar. Nah, itu nanti keuntungan bersih yang bisa netizen dapatkan. Nah, jadi untuk transaksinya sangat mudah bukan? Dalam hitungan beberapa menit atau beberapa jam, netizen sudah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, bisa jutaan bahkan bisa puluhan juta rupiah dalam beberapa menit dan dalam jangka waktu yang singkat. Oke, netizen, untuk cara transaksinya sudah cukup jelas dan paham kan? Sekarang netizen mau tahu nggak bagaimana cara bisa bergabung di PT Equity World Futures? Oke, langkah pertama adalah netizen bisa masuk ke website PT Equity World Futures. Oke. Nah, kemudian nanti netizen bisa klik yang di sini yang namanya online registration. Nah, setelah netizen klik akan membuka halaman terbaru. Nah, di sini silakan netizen isi seluruh data tersebut itu berdasarkan KTP yang ada, tergantung mau KTP, mau SIM, mau paspor atau kitas itu bisa. Oke, netizen. Nah, contoh misalnya di sini netizen mau isi nama, silahkan siapa aja, nama sesuai dengan kartu identitas, entah itu KTP, SIM,
paspor atau kitas itu bisa. Kemudian di sini ada pilihannya KTP, paspor, SIM atau kitas. Kemudian di sini juga silahkan masuk nomor untuk kalau di KTP namanya NIK. Oke. Kemudian alamat email. Nah, alamat email di sini untuk PT Equity selaku sebagai fasilitator itu akan mengirimkan semua berkas-berkas ke email netizen. Kemudian untuk pelaporan keuangan juga setiap hari akan dikirimkan melalui emailnya netizen. Nah, kemudian masukkan nomor handphone yang dapat dihubungi, dan nomor handphone ini juga pun setiap netizen melakukan transaksi, baik itu pengambilan posisi atau pelepasan posisi, nanti netizen mendapatkan sejenis notification, sejenis SMS banking, entah itu terkait dari produk, harga, banyaknya unit, waktunya, itu semuanya ada, akan kita kirimkan. Nah, kemudian untuk cabangnya bisa netizen pilih cabangnya di mana aja, di mana untuk PT Equity World Futures memiliki beberapa cabang di kota-kota besar di Indonesia. Itu ada di Samarinda, ada di Jakarta, ada di Semarang, di Manado, Medan, Surabaya, dan yang terbaru di Cirebon. Nah, kemudian silakan netizen pilih wakil pialang yang berhubungan sama netizen itu siapa, yang mencoba untuk menawarkan bisnis ini atau trading ini siapa. Contoh misalnya kalau saya, ya tinggal netizen klik. Kalau saya itu ada di Sahid Suleiman Center selaku kantor pusat PT Equity World Futures. Nah, di sini ada, bisa klik nama saya Ahmad Yasir Assalam. Oke, kalau sudah sistem perdagangan alat tarifnya kita bilateral, kemudian I'm not robot. Setelah itu klik daftar. Nah, ini nanti netizen bisa klik petunjuknya. Ini kalau ini stairs untuk tangga yang pilih, nanti sampai setelah itu selesai baru klik daftar. Oke, nanti setelah ini selesai, nanti wakil pialang yang netizen tunjuk itu akan meng-approve apa terkait request akun demo untuk registrasi online selanjutnya. Oke netizen. Nah, setelah netizen selesai untuk request akun demo, nanti netizen akan dikirimkan password dari wakil pialang yang telah netizen tunjuk tadi. Nah, untuk password tersebut bisa netizen gunakan untuk registrasi online, di mana untuk registrasi online itu terdapat 7 tahap pengisian, antara lain yang pertama profil perusahaan, yang kedua profil nasabah, yang ketiga dokumen telah melakukan simulasi perdagangan berjangka komoditi, yang keempat dokumen pemberitahuan adanya resiko, yang kelima perjanjian pemberian amanat, yang keenam tata cara trading atau trading rules, dan yang terakhir adalah surat pernyataan netizen selaku sebagai nasabah untuk tidak akan menyerahkan kode akses transaksi nasabah atau password ke pihak lain. Setelah semua tahap tersebut selesai, maka netizen bisa melanjutkan untuk mentransfer sejumlah dana yang telah ditetapkan oleh pihak PT Equity World Futures. Nah netizen, cukup sekian vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye.